أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابث
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak, ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, di malam yang ke-16 di bulan Rabiul Akhir 1444 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir bermajlis guna sama-sama membaca dan mempelajari sunnah dan warisan dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang sahih, hadis-hadis beliau yang diriwayatkan secara bersama oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimallahu ta'ala dalam buku yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan Fima Ittafaqa Alaihi Asy-Syaikhan, mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dan sekali lagi, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh keduanya secara bersama bukan sekedar hadis sahih, namun hadis yang mencapai derajat kesahihan yang tertinggi. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan kitab tentang haji, ya, kitab Al-Hajj. Dan malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas satu masalah tentang hukum mencukur rambut bagi seorang yang bagi seorang yang muhrim karena adanya uzur berupa penyakit di kepalanya, ya. Apa hukumnya dan bagaimana solusinya, ini yang insyaallah akan kita pelajari di bab kita malam hari ini. Kita mau meroja dulu sedikit apa yang telah kita bahas pada pertemuan kita yang lalu. Mana mic-nya? Ya, silakan antum. Mana yang biasa paling awal, siapa lagi namanya? Oh, mertuanya sakit. Hafizallah. Syafallah. Jadi pulang kamu. Ya, siapa yang mau duluan? Ya, bab apa pembahasan kita yang lalu dan berapa hadis yang disebutkan? Bismillah. Pembahasan kita yang berlalu adalah bab ma yundabu lil muhrim, bab apa yang dibolehkan bagi orang yang berihram. Apa? Bab tentang? Bab ma yundabu lil muhrim wa ghairihi wa qatluhu qatluhu min ad-dawab fil hilli wal haram. Bab apa-apa yang dibolehkan untuk dibunuh oleh orang yang berihram dan selainnya dari hewan-hewan yang melata, ad-dawab, baik di daerah haram maupun daerah halal dan haram. Kemudian 3 hadis diriwayatkan oleh Aisyah. Kemudian berapa hadisnya? Ada 3 hadis. 3. Yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dari Hafsah, dan juga terakhir sama Abdullah bin Umar. Nah, jayyid, ahsan. Baik, pertanyaan selanjutnya.
Siapa? Iya. Coba sebutkan hadisnya ya. Siapa yang bisa sebutkan hadis yang paling lengkap, riwayat Aisyah kah atau Hafsah atau Abdullah bin Umar? Yang mana riwayat yang paling lengkap? Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khamsun minad dawabbi kulluhunna fasiqun yuqtalna fil haram al-ghurabu wal hid'ah wal aqrabu wal fa'ratu wal kalbu aquru Wal kalbu aquru al-aqur. wal kalbu al aquru. Nah, jayid, ahsan. Siapa yang bisa terjemahkan itu? Apa terjemahannya tadi itu? Terjemahannya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada 5 binatang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 5 binatang yang boleh dibunuh, baik itu di tempat haram maupun halal. Yang pertama itu burung gagak, yang kedua burung raja wali, yang ketiga kalajengking, yang keempat tikus, kemudian yang kelima anjing gila atau anjing yang berbahaya. Taib. Nah, anjing apa tadi antum bilang? Ayah? Anjing gila. Taib. Iya. Begitu terjemahannya antum ya, anjing gila. Diartikan anjing gila itu. Anjing galak atau anjing gila sama ya, anjing galak sama anjing gila. Baik. Jadi apa maksudnya dawab di sini? Khamsun minad dawab. Apa maksudnya dawab? Ad-dawab, apa yang dimaksudkan dengan ad-dawab? Ad-dawab yang berarti bahwa binatang yang disebut fasik. Binatang yang disebut fasik. Apa? Fasik. Binatang jenis apa ini? Maksudnya dawab itu binatang laut kah, darat kah, yang di binatang udara? darat, binatang darat. Di darat. Darat. Apa maksudnya binatang darat? Kalau yang terbang binatang darat juga? Binatang darat yang boleh dibunuh. Tidak ada, kita jelaskan sedikit tentang masalah makna dabbah. Sahih? Siapa yang bisa jelaskan? Iya. Yang belum. Bismillah. Dawab itu hewan melata yang berjalan dengan dadanya. Makna asalnya? Ular. Makna asalnya? Itu makna asalnya? Dawab. Iya. Biasa. Lalu kalau dalam hadis ini maknanya apa? Yang begitu ya? Hewan melata yang berjalan dengan dadanya. Kalau gurab gimana? Ada 2 pendapat, Ustaz. 2 pendapat tentang apa? Cara berjalannya gurab? Tidak, di sini maknanya apa? Makna khusus atau makna yang sifatnya lebih umum? Umum. Umum. Masuk juga burung. Burung, ya. Jadi ada khilaf apakah burung bisa dikategorikan atau masuk dalam lafaz-lafaz dawab yang ada dalam Quran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis kita ini menunjukkan bahwa dia
masuk di dalamnya. Taib. Ya, sekiranya itu ya. Ada beberapa hal yang sebagai kesimpulan ya, mungkin kita luput untuk menyampaikan beberapa kesimpulan dari hadis-hadis itu ya sebagai takkid. Yang pertama ya, jadi kalau ada yang luput dari penyampaian kita, yang pertama disyariatkannya membunuh al-fawasiq ya, binatang-binatang itu bagi yang muhrim atau yang tidak muhrim di tanah haram atau tentu saja di luar tanah haram. Jadi secara mutlak ya dianjurkan membunuh fawasiq tersebut. Yang kedua, bahwa seorang yang muhrim jika membunuh hewan-hewan tersebut tidak wajib baginya membayar fidyah. Tidak ada kewajiban membayar denda sama sekali ketika dia membunuh hewan-hewan tersebut walaupun dia sedang berihram dan walaupun dia sementara berada di tanah haram. Yang ketiga, kebolehan membunuh hewan yang dikatakan fasik ini menjadi dalil jawaz bolehnya membunuh apa saja yang bisa memberikan mudarat ya. Jadi bolehnya membunuh apa saja yang bisa memberikan mudarat, apatah lagi kalau mudaratnya jauh lebih besar dari hewan-hewan yang disebutkan itu. Kemudian yang keempat, dari hadis-hadis tersebut disebutkan juga bahwa bolehnya membunuh di tanah haram siapa yang berlindung di tanah haram ketika dia sudah membunuh. Ya, artinya ada seorang yang membunuh orang, lalu karena dia mau aman, dia berlindung di tanah haram dengan harapan aman ya, tidak diperlakukan apa-apa karena dia berada di tanah haram. Tapi dari hadis ini menunjukkan bahwa siapa saja yang memberikan mudarat walaupun dia berada di tanah haram bisa untuk dibunuh. Karena itu ulama kita mengatakan bahwa seorang pembunuh yang telah membunuh lalu dia berlindung di tanah haram dengan harapan untuk bebas dari hukuman tetap boleh dibunuh. Walaupun ada khilaf, tapi mazhab Syafi'i rahimahullah membolehkannya. Dan ini insyaallah yang lebih tepat. Kemudian yang kelima, hadis ini menjelaskan bagaimana syariat Islam senantiasa menjaga kehormatan dan keamanan manusia. Oleh karena itu dibolehkan untuk melindungi diri, menjaga diri kita dengan membunuh apa saja yang bisa membahayakan kita. Kemudian yang keenam, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa makna rahmat bagi alam dan perintah untuk kasih sayang kepada hewan itu berlaku bagi yang tidak membahayakan. Namun yang membahayakan boleh untuk dibunuh, tapi dengan cara yang terbaik ya. Jadi makna ihsan ini tidak bertentangan dengan makna ihsan, tidak bertentangan dengan makna rahmat bagi sekalian alam. Karena ini mudaratnya jauh lebih besar, maka kita boleh membunuhnya, tapi pun dengan cara membunuh yang terbaik. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Ya, kalau kita membunuh pun kita membunuh dengan cara yang terbaik. Maka ini tidak bertentangan sama sekali dengan kaidah berbuat baik kepada hewan-hewan dan tumbuhan serta makna rahmat bagi sekalian alam. Dan di antara faedah penting yang terakhir yang kita mau sebutkan terkait dengan hadis yang lalu adalah diharamkannya hewan-hewan itu untuk dimakan atau dikonsumsi. Ya, haramnya untuk dimakan. Karena ada satu kaidah yang bagus disebutkan oleh ulama kita tentang hewan-hewan yang terlarang untuk dimakan
ada dua kaidah penting, yaitu semua hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, maka itu dilarang untuk dimakan, haram untuk dimakan. Jadi semua hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, maka dilarang untuk memakannya. Jadi kalau ada perintah membunuh, seperti membunuh hewan-hewan ini, membunuh tikus, ya, membunuh kalajengking, membunuh burung gagak, maka ini menunjukkan hewan ini haram untuk dimakan karena diperintahkan untuk dibunuh. Kaidah yang kedua, yang sebaliknya tentang hewan yang haram juga dibunuh, semua hewan yang dilarang untuk dibunuh itu juga haram untuk dimakan. Jadi semua hewan yang diperintahkan untuk dibunuh dilarang untuk dimakan. Semua hewan yang dilarang untuk dibunuh, jadi yang diperintahkan untuk dibunuh dan yang dilarang untuk dibunuh, kedua-duanya haram untuk dikonsumsi. Faham tum? Ya, ini kaidah yang penting dalam masalah halal dan haram. Karena itulah ketika ada khilaf seperti masalah hukum katak, ya, katak, kodok, ya, apa hukumnya makan katak, makan kodok? Ya, tidak boleh. Kenapa? Ya, jadi ada sebagian mempersoalkan masalah bermainya, ya, masalah amfibi hidup di sini dan hidup di situ. Ini masih ada khilaf di kalangan ulama kita. Tapi dalam hadis Abu Daud disebutkan katak itu dilarang untuk dibunuh. Artinya secara sengaja dilarang untuk dibunuh. Maka itu dalil bahwa dia adalah sesuatu yang haram untuk dimakan. Sama juga dengan tokek, ya, diperintahkan untuk dibunuh, maka itu juga tidak boleh dimakan. Termasuk tentu saja anjing, ya, dan juga ular dan yang lainnya, termasuk hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Itu terkait dengan pelajaran kita yang lalu. Kita lanjut pada bab kita yang baru, babun jawazu halqir ra'si lil muhrim. Bolehnya membunuh, bolehnya halq, bolehnya mencukur ar-ra's, kepala, lil muhrim, bagi yang muhrim. Mencukur kepala maksudnya mencukur rambut kepala, ya. Jadi tidak ada masalah, ya. Ikhwah bilang biasa, bukan kenapa halqur ra's, bukan halqus syar, ya. Mencukur rambut atau mencukur kepala? Mana ikhwah bagaimana ahlinya ini, ahlinya halaq, ya. Mana mencukur kepala atau mencukur rambut? Mencukur rambut, ya. Kalau bahasa Arab halqur ra's, mencukur kepala, artinya rambut yang ada di kepala. Ya, Allah mengatakan muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Kalian mencukur kepala kalian. Mencukur kepala artinya mencukur rambut yang ada di kepala. Jadi difahami itu, ya. Jawazu halqir ra's lil muhrim, bolehnya mencukur kepala, ya, artinya mencukur rambut, lil muhrim, bagi orang yang muhrim, idza kana, jika, bihi adza, di rambutnya ada penyakit, wa wujub, dan wajib, al fidyah, dia membayar fidyah, lihalqihi, karena dia telah mencukur rambutnya, wa bayan qadriha, dan penjelasan kadar fidyah yang harus dibayarnya. Itu judul babnya. Ada dua hadis yang diriwayatkan, yang disebutkan, dan hadisnya sebenarnya hadis yang sama, diriwayatkan oleh sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Kita bacakan hadisnya, hadis yang ke-749. Hadisu Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, la'allaka azaka hawamuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah, la'allaka, boleh jadi engkau, azaka hawamuk,
kamu disakiti oleh serangga-serangga yang ada di kepalamu itu, ya. Qala na'am ya Rasulullah. Beliau mengatakan, betul wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihliq ra'saka, cukur kepalamu, ya, cukur kepalamu. Wasum salasata ayyam, dan berpuasalah 3 hari. Au at'im sittata masakin, atau kamu memberikan makan kepada 6 orang miskin. Awin suk bisha, atau sembelihlah. Unsuk artinya izbah, sembelihlah syah, 1 ekor domba, ya, atau kambing. Hadis yang kedua sama saja, tapi ini lebih lengkap, menjelaskan tentang kisah, ya, kisah hadis ini secara lengkap. Hadis yang ke-750, hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu an Abdullah bin Abdullah bin Maqil. Abdullah bin Maqil radhiyallahu taala, Abdullah bin Maqil bertanya kepada Ka'ab bin Ujrah, lalu dikatakan an Abdullah bin Maqil, kata Abdullah bin Maqil rahimahullah, qal qa'adtu ila Ka'ab bin Ujrah fi hadzal masjid. Saya satu hari duduk menghadap Ka'ab bin Ujrah di masjid ini, yakni Masjidil Kufah. Jadi waktu itu beliau berada di Kufah, ya, salah satu kota di Irak. Fasa'altuhu an, maka saya bertanya kepada Ka'ab tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, fa fidyatun min siyamin. Apa maksud dari membayar fidyah berupa puasa? Firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 196. Faqal, lalu beliau menceritakan, humiltu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dibawa menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau jatuh sakit ini, ya, pada saat sedang umrah, pada saat sedang ihram. Humiltu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dibawa menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal qamlu yatanasaru ala wajhi. Al qamal atau qummal yatanasar, berjatuhan pada wajahku. Jadi kutu-kutunya banyak, ya, sampai berjatuhan di wajahnya, ya. Faqal, maka kata Nabi SAW menyaksikan itu, ma kuntu ara annal jahda qad balagha bika hadha. Saya melihat kamu ini sudah kepayahan, ya, gitu kurang lebih, ya, maksudnya ma kuntu ara au ura, saya memandang, ya, kata-kata ura itu menunjukkan saya duga, ya. Kalau ara, saya melihat. Saya melihat annal jahda, kamu sudah kepayahan, qad balagha bika hadha, kamu sudah sangat kepayahan ini. Ama tajidu syatan, apakah kamu punya syah, domba, artinya yang bisa disembelih? Qultu la, saya berkata tidak punya. Qala sum salasata ayyam, kalau begitu puasa 3 hari. Au at'im sittata masakin, atau kamu memberikan makan kepada 6 orang miskin. Likulli miskinin nisfu sa'in min ta'am. Satu orang miskin jatahnya setengah sa' dari makanan. Wahliq ra'saka, dan cukur kepalamu. Fanazalat fiyya khassah, ayat itu, ya, ayat yang disebutkan tadi di surat Al-Baqarah ayat 196, awal turun khusus untuk saya, pertama kali turun kepada saya. Wahiyya lakum ammah, dan akhirnya dia berlaku bagi kalian secara umum, ya, begitu
penjelasan dari Ka'ab bin Ujrah. Ya. Khusus sekalian, hadis kita ini menjelaskan satu masalah penting terkait dengan orang yang muhrim, bahwa salah satu mahdzuratul ihram yang pernah kita bahas adalah tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh memendekkan rambut atau sekedar mencabut-cabut rambut, ya, atau bulu, ya, dan yang semacamnya. Tidak boleh selama kita muhrim, selama kita berihram, tidak boleh cukur rambut, menggundul, atau kita memendekkannya. Bahkan bulu-bulu kita yang ada di badan kita dan di kepala kita tidak boleh sengaja dicabut. Tapi bagaimana ketika ada kasus yang mengharuskan kita atau sebaiknya kita untuk mencukurnya? Apa jalan keluarnya, solusinya? Inilah yang dibahas oleh hadis kita ini. Dan yang menceritakan hadis ini adalah pelaku kisahnya sendiri, sahabat yang mulia Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Dan kisahnya ini ketika beliau berumrah di Hudaybiyah, artinya menuju Hudaybiyah. Ini kisah umratul Hudaybiyah, ya, ketika mereka di tahun ke-6 Hijriah pada semangat-semangatnya menuju ke Makkah untuk melakukan umrah. Lalu, ya, sebelum terjadi itu, ya, sebelum terjadi Sulhul Hudaybiyah, maka ini kasus sudah terjadi pada Ka'ab bin Ujrah, masih dalam keadaan ihram. Ini belum ketika mereka mencukur rambut mereka, ya, ketika mereka sudah tahu tidak bisa melanjutkan perjalanan, lalu tahallul, itu jelas tidak ada masalah. Tapi ini kejadiannya sebelum ada hal tersebut. Dan Ka'ab bin Ujrah ini salah seorang sahabat yang mulia, Ka'ab bin Ujrah Al-Ansari As-Sulami, ya. Beliau salah seorang dari kalangan Ansar, dari kalangan sahabat Ansar. Dan beliau termasuk sahabat yang mengikuti seluruh momen-momen perjuangan jihad fisabilillah, dan di antaranya adalah Bai'atul Ridwan, ya, Bai'atul Ridwan. Dan ini sudah cukup menjelaskan tentang keutamaannya, ya, karena Allah telah mengatakan kepada mereka-mereka yang mengikuti Bai'atul Ridwan, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ya, Allah telah memastikan, Allah telah menegaskan bahwa Allah meridhai mereka-mereka yang melakukan bai'ah di bawah pohon Bai'atul Ridwan. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulun nara man bai'a tahta asy-syajarah. Tidak masuk neraka, tidak akan masuk neraka orang yang telah berbaiat di bawah pohon itu. Ini di antara momen-momen yang mulia yang didapatkan oleh para sahabat-sahabat Nabi atau sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ka'ab termasuk di antara mereka. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, beliau wafat di tahun ke-52, ya, sekitar tahun 52 Hijriah, dalam usia 70 tahun lebih, ya, dalam usia 70 tahun lebih. Beliau terkenal dengan kisahnya ini, ya, beliau terkenal dengan kisahnya ini. Kita langsung bahas saja hadis yang kedua, ya, karena hadis yang pertama ini sudah masuk di hadis yang kedua ini sudah mencakup apa-apa yang ada di hadis yang pertama. Satu hari Abdullah bin Maqil duduk bermajlis menghadap Ka'ab bin Ujrah, ya, dan ini kebiasaan, ya, mereka para salaf, para tabi'in, ketika mereka menjumpai sebagian dari sahabat, maka mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk talaqi dan mengambil manfaat ilmu dari mereka, bertanya tentang hal-hal yang pernah mereka dapatkan dari Nabi SAW, atau mungkin bertanya tentang beberapa hukum-hukum, masalah-masalah fikih. Dan ternyata apa yang beliau nanti tanyakan ini, beliau tanyakan kepada orang yang memang langsung mengalami kejadian tersebut, ya. Dan, ya, ini majlis beliau diadakan di masjid, ya, dan ini juga di antara
majlis yang paling mulia ketika diadakan di masjid. Pada hakikatnya ilmu ini bisa dicari dan bisa dipelajari di mana saja, di kelas, bangku-bangku kuliah kita, bangku kelas kita, ya, atau di rumah-rumah bahkan. Tapi tidak diragukan bahwa majlis yang terbaik untuk menuntut ilmu adalah majlis yang diadakan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Dan ini yang juga dilakukan oleh Abdullah bin Maqil. Dan difahami bahwa beliau waktu belajar ini bukan majlis ilmu yang resmi, ya, bukan majlis ilmu seperti ini, ya, pengajian, ya, lalu pada kumpul, tapi beliau waktu itu mendekati, ya, sahabat Ka'ab bin Ujrah, Abdullah bin Maqil mendekati Ka'ab bin Ujrah untuk menuntut ilmu darinya. Jadi kita tidak harus, ya, menunggu untuk menuntut ilmu itu di majlis-majlis yang resmi. Nah, ini tentu saja bagus, ya, ketika kita mendapatkan kesempatan menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ta'lim. Namun ketika kita punya persoalan yang sudah mendesak untuk kita tanyakan, maka kita memanfaatkan keberadaan para ahli ilmu yang ada di sekitar kita. Kita ketemu di masjid, kita mendekatinya dan bertanya tentang masalah-masalah yang kita butuhkan. Khusus sekalian, dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana para sahabat Nabi SAW berpencar, ya, untuk menyebarkan dakwah. Ka'ab bin Ujrah adalah Madani, Ansari. Beliau seorang penduduk Madinah, tapi beliau berada di Kufah waktu itu, ya, dan beliau bersama dengan sebagian sahabat-sahabat yang berpencar dan meninggalkan Madinah bukan karena benci terhadap Madinah, dan beberapa hadis mengecam, mencela orang-orang yang meninggalkan Madinah karena membencinya, ya. Tapi para sahabat-sahabat yang penduduk Madinah yang meninggalkan Madinah ini tidak termasuk dalam hadis-hadis itu, karena mereka meninggalkan Madinah atas amanah penyebaran dakwah yang dilakukan atau yang diamanahkan oleh Nabi SAW dan para khalifah-khalifah setelah beliau. Khusus sekalian, beliau bertanya, Abdullah bin Maqil bertanya tentang fafidyatun min siyam. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Lalu faman kana minkum maridan aw bihi adza min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, ya. Itu ayatnya menjelaskan bolehnya bagi orang yang sakit, utamanya ketika sakitnya ada di kepala, mencukur rambutnya, tapi wajib membayar fidyah. Pertanyaan, kenapa dikatakan boleh lalu masih disuruh juga membayar fidyah? Berarti apa maksudnya ini? Kenapa kalau dikatakan boleh lalu disuruh membayar fidyah? Kalau orang yang sengaja tanpa ada uzur, dia wajib juga membayar fidyah? Wajib, ya. Ini kan ada penyakitnya. Dia boleh mencukur tapi wajib membayar fidyah. Bagaimana hukumnya orang yang tidak ada uzurnya lalu dia dengan sengaja mencukur? Harus juga bayar fidyah? Harus juga bayar fidyah. Tapi apa perbedaannya dengan yang punya uzur? Apa bedanya? Bahwa dia telah, ini sama-sama bayar fidyah. Bedanya apa? Yang punya uzur tidak berdosa, sedangkan yang sengaja berdosa. Wajib berfidyah dan dia juga telah berdosa. Karena itu wajib juga menyertai bayar fidyahnya dengan taubat kepada Allah dan istighfar sebanyak-banyaknya. Ya, adapun yang seperti ini yang punya uzur, maka tidak ada perintah untuk istighfar dan taubat karena dia punya uzur, tapi tetap wajib membayar fidyah. Fa fidyatun min siyam.
Bagaimana tentang hadis ini? Bagaimana tentang ayat ini? Khusus sekalian, beliau ketika mau menjelaskan tentang ayat ini, beliau menyebutkan kisah, ya. Dan ini menjelaskan tentang pentingnya mengetahui sababun nuzul. Sababun nuzul itu wajib diketahui atau tidak? Pertanyaan, ikhwatal, apakah semua ayat dalam Al-Quran ada sababun nuzulnya? Semua ayat dalam Al-Quran 6.236 ayat, ya. Apakah semua ada sababun nuzulnya? Tidak semua. Ada yang punya sababun nuzul? Ada. Apakah wajib untuk kita mengetahui sababun nuzul? Semua sababun nuzul. Artinya kita tidak bisa mengamalkan ayat kecuali kita tahu dulu sababun nuzulnya. Atau tidak wajib? Tidak wajib. Tidak wajib. Apakah perlu kita tahu sababun nuzul? Ya. Perlu. Perlu, ya. Kenapa perlu? Ya. Kenapa tidak wajib? Karena, nah ini ya, kenapa tidak wajib? Pertanyaan kalau tadi kenapa tidak wajib? Karena ayat itu walaupun dia turun kepada orang tertentu, namun hukumnya berlaku secara umum. Ya, makanya kalau kita baca ayat-ayat yang mengecam tentang Yahudi dan Nasrani, ya ahlul kitab, Allah mengecam mereka, ya. Dan ya Bani Israel, Allah mengecam beberapa sifat-sifat mereka, maka jangan kita fahami itu hanya berlaku untuk mereka. Tapi kapan kita melakukan sifat-sifat yang mereka punyai atau kelakuan-kelakuan yang mereka dikecam karena itu, maka kita pun jatuh pada kemurkaan yang sama atau jatuh pada larangan yang sama. Maka kenapa tidak harus kita mempelajari sababun nuzul? Karena ayat-ayat itu walaupun memang awalnya turun kepada mereka, tapi juga berlaku kepada semua orang, ya, kecuali ada dalil bahwasanya tidak berlaku untuk semuanya. Namun kalau ada yang bertanya, kalau begitu apa gunanya memahami sababun nuzul? Adakah buku khusus tentang sababun nuzul? Ada atau tidak? Asbabun nuzul. Ada buku khusus tentang itu ditulis ulama kita? Ada, ya. Ada. Jadi asbabun nuzul milik karya Al-Wahidi, asbabun nuzul karya Imam Suyuti dan karya Ibnu Hajar, dan ada beberapa, ya, ada juga Sahihul Musnad min asbabin nuzul karya Syekh Mukbil rahimahullah, dan beberapa, ya, sekarang sudah ada beberapa buku-buku yang lagi lengkap yang sahih tentang asbabun nuzul. Itu juga perlu dipelajari untuk apa? Lebih memahami masalahnya, ya, lebih memahami masalahnya. Tapi kita tidak berhenti dalam mengamalkan sesuatu hanya karena kita belum tahu sababun nuzulnya. Ya, kalau maknanya sudah jelas, maka kita amalkan walaupun sababun nuzulnya tidak kita ketahui. Kawan sekalian, sahabat ini ketika ditanya tentang ayat ini, beliau bawa dulu kepada makna sababun nuzulnya. Ya, beliau mau terangkan lebih lengkap. Jadi kadang begitu, ya. Jadi ini kan Abdullah bin Ma'qil ini seakan-akan mau bertanya saja, apa maksudnya itu fafidyatun min siyam? Apa maksudnya siam itu? Siam apa itu? Puasa apa? Tapi beliau sebelum menjawab itu, beliau bawa dulu kepada ayat ini, ya, kepada sababun nuzulnya. Dan sababun nuzulnya ini khususkan berlaku kepada beliau. Pertanyaan, apakah sababun nuzul ini kira-kira di dalamnya ada kemuliaan dan pujian untuk beliau? Kalau ceritanya ini, kisahnya, kira-kira di dalamnya ada suatu hal yang menunjukkan kemuliaan beliau, atau ada semacam, ya, tanda kutip, semacam aib bagi beliau? Ya, apa jawabannya itu? Ini ada di dalamnya, kan biasa ada menunjukkan kemuliaannya. Kalau ini kira-kira gimana?
Di satu sisi mungkin kalau kita baca ada semacam aib ya, karena penyakit yang beliau miliki, yang beliau ceritakan. Tapi ini menjelaskan kepada kita bahwa kadang-kadang ada sesuatu yang mungkin di satu sisi dianggap aib, tapi tidak mengapa kita ceritakan untuk maslahat yang lebih besar ya, untuk maslahat yang lebih besar. Makanya sahabat itu kadang juga menyebutkan teguran Nabi kepada mereka ketika mereka jatuh dalam kesalahan. Mereka ceritakan bukan bangga karena kesalahan, tapi untuk menjelaskan bagaimana makna ya larangan itu secara lebih mendalam ya. Jadi beliau langsung bawa kepada mana sababun nuzul. Beliau katakan, beliau waktu itu dibawa oleh para sahabatnya untuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada saat itu kutu-kutunya ya, serangga di kepala kutu ya, kutu-kutunya karena banyaknya sudah pada berjatuhan. Ya, mungkin ada penyakit pada kepalanya ya. Jadi biasa itu mungkin wallahu alam ya, mungkin ada penyakit ya, bukan hanya sekedar mungkin persoalan kesehatan, mungkin ya bukan hanya karena kurang memerhatikan masalah kesehatan, mungkin ada itu kadang sebabnya, tapi boleh jadi juga karena sebab-sebab yang lain ya, sampai ada penyakit yang seperti itu. Boleh dibawa dan kelihatannya memang sudah sangat cukup parah ya penyakit di kepalanya itu, sampai-sampai langsung disaksikan oleh orang yang melihatnya bahwa kutu-kutunya pada berjatuhan ya. Mungkin ada orang yang punya kutu tapi tidak sampai berjatuhan ya. Mungkin ada di sini yang punya kutu-kutu kepala tapi tidak sampai berjatuhan di wajahnya. Ini sudah sangat banyaknya sampai berjatuhan. Tapi ini beliau dilema, apa yang beliau lakukan padahal beliau sedang muhrim. Nabi SAW dari hadis yang kedua mengatakan, ma kuntu ara annal jahda qad balaga bika hadza. Kayaknya kamu sudah sangat parah ini ya, sangat parah penyakitmu, kamu sudah sangat payah ya menghadapi penyakitmu. Dalam hadis yang pertama, la'allaka azaka hawamuk. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam awalnya sebenarnya ingin ya agar tidak langsung memberikan solusi cukur ya. Tapi beliau bilang kayaknya ya la'allaka azaka hawamuk. Kayaknya kalau saya perhatikan ini serangga-serangga atau kutu-kutu itu sudah sangat menyakiti kamu. Ya, ditabayun dulu. Artinya kalau masih bisa ditahan dan belum terlalu berbahaya, maka jangan dulu dicukur. Ya, maka ditanya dulu rinciannya. Ketika beliau mengatakan iya, barulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membolehkan beliau untuk mencukur. Ini ada dua faedahnya minimal. Faedah yang pertama, bagaimana ketika ada orang yang kadang ya mengeluhkan sesuatu dan minta keringanan terhadap satu hukum, maka kita juga lihat dulu, cek dulu, apakah dia ini cuma karena malas-malasan saja, atau cuma mau memudah-mudahkan masalah, atau memang dia sudah mencapai darurat uzur yang membolehkan dia untuk melakukan hal tersebut. Ya, jadi ketika ada orang yang datang seperti itu minta keringanan akan sesuatu, ada umpamanya bilang, Ustaz, saya ini sudah capek sekali, sudah loyo sekali, tidak bisa lagi tahan pada saya puasa, apakah boleh saya berbuka? Ya, maka saat itu di antara sifat bijak kita dan sekaligus juga fikih seorang yang ditanya tentang itu, jangan langsung mengatakan iya dan jangan juga langsung mengatakan tidak. Cek dulu sejauh mana kira-kira uzur yang sudah dia rasakan, bagaimana sejauh mana rasa sakit atau kepayahan yang dia alami. Ya, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pertama menggunakan la'allaka, boleh jadi, lalu dikatakan iya. Dan memang sudah ada qara'innya ya, sudah ada tanda-tanda indikasi yang menunjukkan hal seperti itu. Yang kedua, faedah yang kita ambil dari sikap Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana sifat rahmat kasih sayang dari seorang nabi kepada umatnya. Ketika beliau melihat sahabatnya yang mulia ini sudah kepayahan seperti itu, maka beliau tidak mau membiarkan beliau terus berada dalam kepayahan, segera diberikan solusi. Dan inilah Islam. Ya, inilah Islam.
bahwa kita pertama mengajak untuk bermujahadah. Ya, seperti ini. Orang-orang pada saat ihram itu dilarang apa? Dilarang pakai wangi-wangian. Kita sudah sebutkan dulu juga, kalau kita pakai sabun pun pada saat kita ihram, jangan sabun yang ada harum-harumnya. Pakai sampo, seandainya ada sampo yang tidak ada harum-harumnya, boleh dipakai. Itu pada saat ihram kita diuji dengan ujian yang seperti itu. Namun kalau itu semuanya menjadikan ada penyakit yang berbahaya, maka pada saat itu kita boleh untuk melakukan hal-hal yang tadinya terlarang. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu bukan untuk membahayakan kita. Ibadah pada hakikatnya bukan untuk membahayakan kita, cuma liyabluwakum. Allah mau menguji kita, apakah kita siap dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sampai pada waktu di mana kita ketika melakukan ibadah lalu ternyata ibadah itu bisa membahayakan kita, maka Islam tidak membiarkan kita jatuh dalam bahaya. Segera diberikan solusi. Ya, seandainya agama ini memang agama yang memaksakan dan ingin kita susah-susah, ingin agar kita betul-betul payah, maka tidak ada uzur sama sekali. Ya, dan kita harus menunjukkan kesiapan mengikuti perintah bagaimanapun resikonya. Tapi sebenarnya ini ibadah-ibadah dan perintah hanyalah ujian bagi kita, dan kapan kita mengalami masa-masa yang berat akan ada solusi yang diberikan. Khusus sekalian, kemudian Nabi kita SAW mengatakan dalam riwayat yang pertama dikatakan ihliq ra'saka. Jadi izin pertama, ya. Kalau dalam riwayat kedua disebutkan nanti bagian belakangnya. Tapi ini dulu, ya. Ala kulli hal, masalahnya kira-kira pada rambutnya yang ada, ya. Jadi masalahnya dicukur dulu kepalanya, ya, dicukur dulu kepalanya. Jadi kalau ada penyakit-penyakit, ya, maka boleh jadi habiskan dulu rambutnya, ya. Karena itu mungkin sumber persoalannya. Atau mungkin kalau sudah dicukur sudah bisa ketahuan yang mana penyakitnya, ya. Mungkin begitu, ya. Ya. Nah, sama dengan biasa orang yang sakit gigi, ya. Akhirnya dia bilang, cabut saja, ya. Itu kadang jadi solusi. Ada dokter gigi kita, ya. Jadi kadang itu menjadi solusi, ya, dari penyakitnya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihlik ra'sak, ya, cukur dulu rambutmu, ya. Karena kalau sudah cukur, maka insyaallah kutu-kutunya akan pergi juga bersama dengannya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama tajidu syatan, ya. Ini khos sekalian, beliau mengatakan, apakah kamu memiliki domba? Lalu beliau mengatakan tidak. Lalu dikatakan sum salasa ayyam au at'im sittata masakin likulli miskin nisfu sa' min ta'am. Kalau di ayat Allah mengatakan fa fidyatun min siyamin au sadaqatin au nusukin, ya. Ini tiga menggunakan au, menunjukkan dia bukan urutan yang harus, ya. Bukan urutan yang harus, ya. Karena dalam riwayat kita ini dia membolehkan didahulukan dengan dengan syah, ya. Jadi apa saja yang mampu kita lakukan maka bisa, salah satu di antara tiga ini. Hadis ini kawan sekalian juga menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan sunnah. Bagaimana itu kedudukan sunnah? Dari hadis kita ini, ayat tadi mengatakan apa? Fa fidyatun, tebusannya apa? Siam, puasa. Bagaimana puasanya? Puasa apa? Berapa hari? Tidak disebutkan. Au sadaqah, sedekah. Apakah semua kita sedekah? Tidak disebutkan dalam ayat. Au nusuk, menyembelih. Menyembelih apa? Apakah kita menyembelih sapi kah? Atau unta? Atau bisa menyembelih ayam kah? Itu semuanya ada kemungkinan, ya. Maka ikhwaskan, inilah salah satu fungsi dari as-sunnah. Dia adalah libayanil mujmal wa litaqyidil mutlaq, ya. Di antara
fungsi sunnah adalah untuk menjelaskan secara detail dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran yang masih sifatnya global, atau mentakyid, membatasi apa yang sifatnya mutlak, ya, apa yang sifatnya mutlak. Contoh ini, ya. Jadi seperti tadi, nusuk kan banyak, mutlak nusuk itu banyak. Kalau kita menyembelih hewan, namanya dia adalah menyembelih, nusuk. Tapi dijelaskan bahwa syah, ya, dia adalah hewan. Jadi ini salah satu fungsi sunnah dan menjelaskan kepada kita bahwa inilah di antara makna perkataan dari sebagian ulama salaf ketika mereka mengatakan Al-Qur'anu ahwaju ila sunnah minas sunnati ilal Qur'an. Ya, mereka mengatakan Quran lebih, ya, tanda kutip, Quran lebih membutuhkan terhadap sunnah ketimbang kebutuhan sunnah terhadap Al-Quran, ya. Karena maksudnya Al-Quran butuh penjelasan, yaitu yang dijelaskan dari As-Sunnah. Adapun As-Sunnah, maka ayat-ayat dalam Al-Quran sudah ada semuanya dalam As-Sunnah dijelaskan, ya. Jadi, ya, makanya ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah, beliau mengatakan Al-Quran. Jadi semua Al-Quran itu telah dijabarkan oleh, telah dijelaskan rinci oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kawan sekalian, menjelaskan bahwa yang dimaksudkan puasa 3 hari, atau yang dimaksudkan untuk kita memberikan sedekah atau sedekah adalah kepada 6 orang miskin, 6 orang miskin, tidak lebih dan tidak kurang, dan juga setiap orang itu jatahnya ada nisfu sa', ya, nisfu sa', setengah dari kadar zakat fitri, ya. Zakat fitri 1 sa', ya. Ini nisfu sa'. Kemudian yang terakhir, hadis ini menjelaskan kepada kita apa yang juga kita sudah isyaratkan tadi, bahwa ayat kadang turun disebabkan satu, atau turun karena satu sebab dan kepada satu orang, namun akhirnya dia berlaku secara umum kepada seluruh umat yang ada. Jadi ayat ini awal kali turun pada kasus yang terjadi pada sahabat yang mulia Ka'ab bin Ujrah, dan akhirnya alhamdulillah berlaku juga kepada seluruh umat yang mengalami kasus yang sama dengan ini, ya. Kira-kira apakah masih ada orang yang akan mengalami yang seperti ini, atau sudah tidak ada? Sangat memungkinkan, ya, sangat memungkinkan. Maka, ya, inilah kelengkapan wahyu dan mukjizat, ya, Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Cukup dulu untuk malam ini. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.